Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Selamat sore. Ya, Bapak Ibu, salam dan bahagia bagi kita semua. Bapak Ibu gimana? Apakah teman-teman kita sudah hadir semua? Sepertinya Sudah, sudah Bu. Bu. Sudah Bu, sudah hadir semua Bu. Baik, alhamdulillah ya, berarti tidak ada yang berhalangan untuk hadir di ruang kolaborasi. Sudah Bu. Bapak Ibu gimana kabarnya sore ini? Baik Bu, alhamdulillah. Batuk baik Bu, sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu ya. Agak batuk Baik. Bu. Bu Riri batuk Agak Bu. batuk sedikit Bu Riri ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Kasih Bu. Baik, senang sekali Bapak Ibu kita bisa bersama dalam ruang kolaborasi di sesi kedua ini, sesi presentasi di modul 1.3 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bu Dwi Retno kami persilahkan untuk memimpin doa. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk melakukan menundukkan kepala sejenak ya, berdoa sebentar agar acara kita pada sore kali ini bisa berjalan sesuai harapan. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi Retno sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa ini acara kita berjalan lancar ya Bapak dan Ibu semua. Dan izinkan ya saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak, maaf. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sedang masuk nih Bu. Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Baik. Ya. Baik ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sesi kita kali ini kita masuk ke ruang kolaborasi modul 1.3 visi grup penggerak. Nah, ini Ya, adalah identitas modul. Bapak salah. Ibu kelihatan? Ya, jadi ini identitas modulnya ya Bapak Ibu. Jadi kita di modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak di ruang kolaborasi. Jumlah jam pembelajaran kita karena sesi 2 3 jam, yang kemarin sesi pertama itu juga 3 jam. Kemudian agenda kita Bapak Ibu untuk malam ini, untuk sore ini Bapak Ibu, agenda kita yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua presentasi kelompok, yang ketiga penguatan, dan yang keempat adalah meeting. Nah, itu adalah agenda kita yang akan kita lakukan hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, biar kita fokus untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mindfulness dulu ya, Bapak Ibu. Karena Ibu tungguannya. sudah siap semua, silahkan Bapak Ibu ambil posisi yang nyaman. Semua aktivitas Ibu tolong dihentikan dulu. Kita ambil posisi yang nyaman, badan tegak, rileks, dan kedua tangan di atas paha. Bisa Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke ya, sudah. Ya, Bu, Kita udah. mulai. Kita tarik nafas. Bapak Ibu silahkan tarik nafas pelan-pelan. Rasakan udara segar masuk ke hidung, lalu hembuskan pelan-pelan. Ulangin lagi Bapak Ibu. Rasakan udara masuk ke hidung, hembuskan pelan-pelan. Ulangin lagi sambil amati apa yang sedang dirasakan pada tubuh Bapak Ibu semua. Hadirkan seutuhnya untuk kita kegiatan di ruang kolaborasi kali ini. Lagi Bapak Ibu, ambil nafas dari hidung, kemudian keluarkan. Baik, sudah selesai. Cukup ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Sudah segar Bapak Ibu? Segar dan rileks Bu. Seger-seger Bu. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk aktivitas berikutnya ya Bapak dan Ibu ya. Kita masuk ke pada tujuan pembelajaran.
Bapak Ibu, diharapkan nanti di ruang kolaborasi kali ini Bapak Ibu semua dapat menyusun rencana baca dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan juga operasionalisasi pencapaiannya. Ini yang harus Bapak Ibu ingat-ingat ya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini seperti itu. Kemudian lanjut lagi, Bapak Ibu bisa lihat di sini skenario pembelajaran kita nanti akan ada pembukaan. Bapak Ibu mempersiapkan presentasinya dan menunjuk siapa yang akan bertugas sesuai kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti, itu presentasi kelompok. Masing-masing kelompok pada kelompok 1 dan kelompok 2, masing-masing kelompok nanti akan 40 menit ya Bapak Ibu, setiap kelompoknya mendapatkan waktu 40 menit. Nah, di situ sudah termasuk sesi tanya jawab dan pemberian umpan balik ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada penguatan dan juga ada penutup. Nah, di sini ada kesepakatan belajar yang kemarin sudah kita sepakati bersama. Apakah kesepakatan belajar ini akan kita sepakati lagi atau perlu ditambah atau dikurangin Bapak Ibu? Sudah cukup Bu. Cukup Bu ya. Baik, jadi kesepakatan belajar ini mari kita sepakati bersama-sama dan dilakukan bersama-sama agar tujuan pembelajaran kita bisa berhasil dengan efektif ya Bapak Ibu, dan kita dalam kondisi yang aman, nyaman dan juga kondusif. Lanjut Bapak Ibu, di sini saya akan coba kasih apa-apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat presentasi kelompok nanti. Yang pertama, Bapak dan Ibu, masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya. Yang kedua, masing-masing kelompok itu menentukan presenter, timekeepernya, dan siapa yang bertugas menjawab pertanyaan kelompok lain. Yang ketiga, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 40 untuk presentasi dan tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Kemudian kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Dan yang kelima, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio. Yang keenam, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilahkan bertanya dan memberikan umpan balik konstruktif. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Jelas ya Bapak Ibu, jadi Jelas, tugas-tugas yang harus Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu, di kelompok kemarin sudah menjalankan tugasnya ya. Kelompok 1 Bu Riri dan Pak Hadi, kelompok 2 Bu Dwi Retno dan Bu Yuliani. Nah, untuk kelompok yang mau presentasi, kira-kira mau kelompok yang mana dulu Bapak Ibu? Ya, kelompoknya Bu Riri dan Pak Hadi ya. Untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kepada kelompok 1 kami persilahkan. Ya Bu, Pak Hadi monitor. Jadi Pak Hadi mereka. Silakan untuk kelompok 1. Pak Hadi moderatornya Bu, saya yang mempresentasikan. Baik, berarti Pak Hadi sebagai moderator, Bu Riri sebagai presenternya. Kepada Pak Hadi kami persilahkan. Saya stop dulu ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi. Yang pertama, kaitan dengan review apresiatif. Nanti mohon arahannya dari Ibu Pasil dan juga rekan-rekan. Setelah nanti rekan kami ini mempresentasikan, harap menyimak dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan tolong ditampung terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar. Baik, ibu-ibu sekalian, marilah mendengarkan presentasi dari rekan satu kelompok saya, yaitu Ibu Riri Asri Putri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hadi, Ibu Fasil dan rekan-rekan CGP lain. Mohon izin untuk share screen.
Apakah sudah nampak? Di saya belum, Bu. Bentar. Sudah? Ini baru muncul, Bu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah hasil dari kelompok kami. Jadi visinya mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Yang dikembangkan beriman dan bertakwa dalam hal kebersihan sebagian dari iman, itu adalah harapan yang muncul pada siswa dari segi mandirinya. Ini sadar menjaga lingkungan tanpa paksaan. Dari segi kreatifnya ini dalam berkreasi dalam pengelolaan sampah dari benda yang tidak bernilai menjadi bernilai. Kemudian pengelolaan kritisnya di sini berpikir strategis ya, untuk memiliki kebiasaan berpikir kritis dan strategis, memiliki kebiasaan kebersihan tadi. Jadi siswa akan menjadi cepat mencari solusi. Kemudian untuk gotong royong ini kepedulian terhadap lingkungan ini dan pengelolaan sampahnya dilakukan bersama-sama, jadi menumbuhkan rasa gotong royong. Nah, dari visi tadi itu yang tujuannya adalah mendukung Pancasila, kemudian kami jabarkan dalam tahapan kerja. Untuk D-nya buat pertanyaan ini mencari informasi bagaimana mengelola sampah yang benar, kemudian bagaimana memanfaatkan sampah menjadi barang yang memiliki nilai. Di situ Ibu mau izin ya karena tadi batuk. Iya berdiri nggak apa-apa. Minum dulu Ibu. Mohon maaf Bapak, Bu hasil tetap nilai. Tadi kemudian terus ambil pelajarannya, mencari informasi instansi yang sudah pernah melakukan pengelolaan sampah, kemudian mencari informasi sarana pendukung di sekolah untuk pengelolaan sampah, dan komunikasi untuk kolaborasi pihak yang bisa kita ajak dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang berikutnya gali mimpi. Itu di sini kondisi sekolah seperti apa sih yang dimiliki dari sisi keterampilan pengelolaan sampahnya, dan siswa bisa menerapkan dan menularkan kebiasaan. Kemudian mimpi yang berikutnya adalah siswa bisa membantu perekonomian keluarga dari pengelolaan sampah. Kemudian di alur jabarkan rencana, di sini sekolah menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah secara rutin dan konsisten, kemudian melakukan pendampingan pada kegiatan pengelolaan sampah, lalu melaksanakan monitoring secara berkala dan menerapkan prinsip gotong royong. Nah, di akhir ya, untuk aturan eksekusinya yang dilakukan adalah menentukan target peserta kegiatan, kemudian menyusun kepanitiaan dan peran-peran yang dibutuhkan, lalu mengisi peran dalam kepanitiaan, lalu membuat jadwal kegiatan dan rubrik monitoring. Seperti itu Bapak dan Ibu, hasil dari kelompok aku. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Adi. Baik, terima kasih Ibu Riri yang sudah mempresentasikan hasil diskusi program kami. Untuk selanjutnya untuk kelompok yang lain, apabila ada pertanyaan, sanggahan, ataupun usulan, dipersilakan. Mangga. Pertanyaan. Saya, Pak. Ya, silakan Ibu Gloria Rahayu. Iya, izin bertanya. Tadi saya sangat tercerahkan dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Riri dari kelompok yang pertama. Yang ingin saya tanyakan, Bu, kalau misalnya kesulitan buat pertanyaan, kira-kira mulainya dari mana nih, Bu? Itu aja mungkin, Pak. Yang alur baja tadi. Baik,
Jadi untuk buat pertanyaan ya, untuk kalian diri buat pertanyaan, satu sih tadi aku bagaimana caranya agar mudah untuk menemukan dari inti buat pertanyaan kali ini awal untuk menuju kapas baja. Ya kan Bu Riri jawab satu pertanyaan terakhir ini. Iya, jadi terima kasih Bu Yuliani atas pertanyaannya. Jadi untuk tahapan buat pertanyaan memang ini sesuatu yang namanya awal kan pasti sulit ya Bu. Jadi bersama-sama dengan stakeholder lainnya, termasuk di sini murid dan orang tua atau komite, itu kita ajak sama-sama untuk brainstorming untuk mencari informasi dalam hal membuat pertanyaan terkait. Awalnya kita udah punya dulu nih sesuatu yang bisa dijadikan topik gitu. Kebetulan di sekolah kami itu adalah tentang sampah gitu. Jadi dari sampah ini kita ambil pertanyaan nih, dengan sampah-sampah yang ada sekian banyak di sekolah kami ini harus seperti apa sih yang kami lakukan untuk mengatasinya gitu. Dan dengan menggunakan alur bakja ini kita akhirnya mencari gitu informasi dengan mengumpulkan stakeholder tadi kan, kita mencari informasi seperti apa sih mengelola sampah yang benar, terus bagaimana memanfaatkan sampah menjadi barang yang memiliki nilai, seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bu Riri, sangat jelas sekali. Nanti saya berarti tidak kebingungan lagi ya untuk memulai membuat kanvas baja ini. Terima kasih Pak Hadi, Bu Riri. Ya, sama-sama Bu Yuliani. Sebenarnya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi kelompok lain yang sudah memberikan pertanyaan dan juga masukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Pasir kita, Ibu Wahyudi. Terima kasih Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Hadi dan juga kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikannya dengan luar biasa ya. Sudah bisa membuat suatu visi sekolah yang merupakan jadi dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, kita akan coba maksudnya sebelum ke kelompok yang kedua ya, kita akan coba biar Bapak Ibu tidak ngantuk kita akan coba speaking ya Bapak Ibu. Nah, untuk speaking kali ini kita coba ada tepuk ya, 1, 2, 3 dan setengah Bapak Ibu. Sudah tahu ya Bapak Ibu, 1. Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu tepuk 1. Kalau bilang 2, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau 3 kali. Nah, kalau setengah itu berarti setengah ya Bapak Ibu, jadi tidak ada suara. Nanti ini akan ketahuan kalau yang tidak fokus berarti setengahnya ada suara seperti itu ya. Bapak Ibu, saya agak cepat ya. Siap Bapak Ibu semua? Iya Bu. Silakan Bu. Kedengaran. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk setengah. Baik, terima kasih. Ternyata sudah tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Ternyata semuanya fokus ya, tidak ngantuk. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk presentasi kelompok yang kedua. Pada kelompok kedua kami persilahkan Bu Direkto dan Bu Yuliani. Baik, terima kasih ya Bu Direkto sudah mempresentasikan dan juga Bu Yuliani untuk presentasi kita kali ini. Ibu, saya screen lagi ya PPT saya ya. Jadi ini sudah ya Bapak Ibu presentasi, kemudian speaking, kemudian kita masuk kepada Belum muncul Bu. oh belum. Oke. Ya.
Ya, kita masuk pada sesi penguatan ya Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah pada dua-duanya sudah mempresentasikan kelompoknya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah membuat sebuah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila dengan melihat aset juga operasional pencapaiannya. Kemudian juga dapat menyusun rencana baca dari kalimat prakarsa perubahan ya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah membuatnya dengan baik dan tadi sudah bisa hasil kelompoknya nanti bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain ya Bapak Ibu, dan semoga aja nanti dari apa yang Bapak Ibu dapatkan kali ini apa visi misi yang berpihak kepada anak dan di situ dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dari IA ya, yang berfokus pada IA di sini berfokus pada kolaborasi untuk menemukan hal positif dan kemudian mengembangkannya dengan bangsa ini. Bersama-sama nanti kita coba kembangkan di sekolahnya masing-masing. Kemudian Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak ada Bu, sudah cukup Bu. Baik, berarti untuk sesi kolaborasi kali ini kita coba dengan refleksi ya Bapak Ibu. Refleksinya bisa Bapak Ibu ada link Jamboard yang akan saya bagikan di grup chat ya Bapak Ibu. Sebentar. Bapak Ibu kasih ini ya. Belum ada Bu. Tidak ada Bapak Ibu? Belum. Oh sebentar. Oh, ini udah berbentuk link Bu, jadi kita nggak bisa klik. Yang di chat Bu. Iya, di Iya, chat nggak bisa, Bu. jadi tidak berbentuk link Bu. Berarti saya ambil dulu ya. Kayaknya Ibu HTTPS-nya tidak tercopy, terpenggal. Terpenggal. Copy linknya terpenggal. Nggak utuh. Bentar ya Ibu, Bapak. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bu. Bu. Ya Bu, sudah ada Bu. Silahkan Bapak Ibu tulis di link Jamboardnya ya di situ untuk refleksi kita kali ini. Ya, ini sudah ada dari Bu Dwi Retna ya. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual diskusi kita kali ini tentang IPA dan juga baca visi dari Bu Lili ya. Ada visi, menyusun visi yang kemudian dijabarkan dengan baca. Mulai Ibu. Baik. Baik, itu yang dari sudah semuanya ya. Nah, itu yang refleksi hari ini ya. Bapak Ibu sudah melakukan semua, sudah menuliskan di Jamboard masing-masing. Nah, untuk satu orang mungkin bisa dijelaskan ya refleksi kita hari ini kepada siapa yang mau, silahkan raise hand.
silakan Bu Retno. Baik Bu, saya belajar tentang IA Bu. IA itu inquiry, apresiatif, dan juga belajar bagja. Jadi di sini IA itu perubahan dalam suatu sistem yang mana berbasis kolaboratif dan kekuatan. Dan di sini bagja itu strategi atau alat untuk memudahkan dalam menerapkan inquiry apresiatif. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Retno. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi sudah direfleksikan oleh Ibu Retno bahwa kita itu di dalam merumuskan visi ya Bu ya, visi sekolah itu harus berpegang kepada dan kepada IA, inquiry apresiatif, dan kemudian menjabatkan melalui tahapan bagja. Ya. Satu lagi ya, satu lagi yang terakhir kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, kepada Bu Yulani, kamu silahkan. Ya Bu, jadi hasil tadi berdiskusi kelompok dan menyimak pemaparan kelompok juga ternyata yang terpenting dari alur bagja itu juga adalah harus ada juga kolaborasi ya Bu ya. Ketika kita sudah berkolaborasi, inquiry apresiatifnya insya Allah melalui alur bagja itu bisa dilakukan. Tadi saya juga mendapatkan banyak masukan dari Bu Riri tentang bagaimana cara membuat pertanyaan. Misalnya kita mentok di awal nih sebelum mulai melakukan inquiry apresiatif alur bagja. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Bu Yuliani ya. Jadi tadi sudah direfleksikan Bu Yuliani ya. Jadi pada saat sesi diskusi Bu ya, Bu Yuliani mendapatkan pencerahan bagaimana membuat sebuah alur bagja ya. Dan pada tahapan yang pertama terutama ya Bu ya, pada saat membuat pertanyaan. Nah ini adalah mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita hari ini bisa pembelajaran kita hari ini pembelajaran tentang membuat visi, kemudian membuat prakasa perubahan yang dengan berlandaskan pada IA ya, dari apresiatif bisa kita jalankan. Nah Bapak Ibu sampai di sini ya sesi ruang kolaborasi yang kedua kali ini dari sesi presentasi kita cukupkan ya Bapak Ibu. Sebelum dicukupkan mungkin ada yang bisa memberikan umpan balik pada umpan balik kepada kita semua apa yang sudah kita lakukan di hari ini. Tadi refleksinya ya, mungkin ada tambahan lagi kepada yang ada. Silahkan ulangi lagi, silahkan Ibu. Iya Bu, untuk umpan baliknya tadi sudah saya sampaikan apa yang dipelajari. Mungkin tambahannya tentang apa yang saya akan lakukan itu ya tadi Bu mencoba menggali alur bagja dan saya coba terapkan di sekolah. Semoga nanti saya bisa membuat visi sekolah atau visi guru penggerak yang berdampak kepada murid itu Bu. Baik, terima kasih ya. Ada tambahan dari Bu Yuliani ya. Jadi apa kedepannya yang akan dilakukan dengan tahapan baca tadi ya Ibu ya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Jadi selesailah tahapan kita dari awal sampai akhir ya di ruang kolaborasi sesi kedua ini. Mudah-mudahan hari ini bisa semuanya bahagia ya Bapak Ibu ya, dari awal sampai akhir, dan bisa mendapatkan pencerahan dan hal yang baru yang bisa kita berikan kepada orang lain dan juga buat kita yang pada akhirnya tujuannya akan berdampak kepada siswa. Bapak dan Ibu, sebelum kita di tahap terakhir ya, jangan lupa ya Bapak dan Ibu untuk tugas berikutnya setelah ini Bapak Ibu mengingat hasil dari tugas kelompok masing-masing ke LMS ya, ditunggu ya, jangan sampai terlambat. Dari terakhir itu jam 23.59 ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya jangan lupa mengerjakan alur berikutnya ya, di demonstrasi kontekstual. Kemudian juga nanti jangan lupa ada pertemuan berikutnya yaitu dilihat di LMS Bapak Ibu. Nanti kita akan
bertemu dengan instruktur di elaborasi pemahaman ya Bapak Ibu, jangan lupa hadir nanti pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 13 Bapak Ibu semua harus hadir di elaborasi pemahaman. Ya, Bapak Ibu ya, silakan sebelum kita mengakhiri kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, silahkan yang jadi yang memimpin ya, yang mengambil foto. Siapa ini? Ini ya. Siapa pilih? Ambil foto saya. Iya, Bu. Siap. Ini ya dengan gaya apa Bu ini? Iya, Bu Centril. Ayo Kali, pakai gaya Bu Diri. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bu Diri nanti di-share ya Bu di grup ya fotonya ya. Sekali lagi Bu Diri. Ayo berpesan ya. 1, 2. Oke, Bu. Baik, terima kasih Bu Diri. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita tadi dibuka dengan doa, diakhiri dengan doa juga ya Bapak Ibu semua. Silahkan tadi yang memimpin Bu Dwi Retno untuk membuka, sekarang penutup juga Bu Dwi Retno. Kepada Bu Dwi Retno kami silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah acara bisa berjalan sesuai harapan dan lancar ya. Mari bersama-sama untuk doa penutup kita membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Ya Bu, izin live ya Bu. Silakan Bapak Ibu semua.